A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Uswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat semua Bapak Ibu? Ini sudah siap semuanya nampaknya, iman maupun imunnya masuk ke bulan suci Ramadan Bapak Ibu ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairi man qama wa sham. Sayyidina sayyidil anam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kehadirat Allah Rabbi. Pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk menambah pundi-pundi amal kita, dan juga barangkali dapat mengurangi dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini sampai nanti malam yang bertambah hanya pahala saja, dosa berkurang dari kita semuanya. Dihidupkannya kita kembali, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Artinya setiap hari kita dihidupkan, semakin dekat lagi kita dengan bulan suci Ramadan, Pak Bu ya. Tadi Pak Haji kita mengatakan bentar lagi bahwa 9 sampai 10 hari lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Tamu yang mulia itu akan mendatangi kita semuanya, sehingga kalau kita tahu bahwa tamu akan datang, mestinya kita mempersiapkan rumah kita. Maka Ramadan tidak akan mendatangi rumah kita, tapi Ramadan akan mendatangi hati kita. Yang mesti kita persiapkan adalah hati kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semuanya bahwa Ramadan ini merupakan hadiah bagi kita semuanya, yang di bulan Rajab kemarin kita diingatkan tentang Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah, hubungan kita dengan Allah melalui salat kita. Salat sudah kita perbaiki, hubungan kita dengan Allah sudah matang. Di bulan Sya'ban ada satu malam yang disebut malam nisfu Sya'ban. Dalamnya juga kata baginda Rasulullah diampuni semua dosanya kecuali orang yang tidak berbuat baik kepada sesamanya, atau orang yang masih memiliki selisih dengan orang lain. Artinya di bulan Rajab kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, bulan Sya'bannya kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Baru setelah itu Allah akan berikan hadiah untuk kita semuanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tinggal memetik saja pahala dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa Rajab itu merupakan bulan menanam kita. Sya'ban bulan kita untuk memupuk tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab tadi. Nanti Ramadan tinggal kita petik saja itu pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan di dalamnya. Jadi amal ibadah yang mau kita lakukan di bulan Ramadan semestinya kita sudah start terlebih dahulu dari bulan Rajab, sehingga nanti di bulan Ramadan kita tinggal mendapatkan hasilnya saja. Maka itu kalau ada orang yang baru meniatkan dirinya untuk membaca Quran barangkali, nantilah baca Qurannya pas bulan Ramadan, menghatamkannya pas bulan Ramadan, nantilah salat malamnya mulainya pas bulan Ramadan saja. Ini sama artinya dia sedang mengengkol mesin itu dimulainya pas di bulan Ramadan. Boleh jadi gagal, boleh jadi berhasil. Maka ada orang yang barangkali kita temukan di awal-awal Ramadan itu semangat untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah, tapi tengah-tengah mulai bolong, akhir Ramadan sudah entah kemana perginya. Ada juga orang yang di awal Ramadan itu baca Qur'annya semangat, dia ingin menghatamkan Qur'an,
Tapi rupanya beberapa hari kemudian sudah lemah lagi. Motivasi untuk membaca Qur'annya sudah tidak lagi sama dengan yang pertama tadi. Kenapa? Barangkali amal ibadahnya baru mulai di bulan Ramadan. Tidak salah juga, bagus juga orang yang seperti ini. Karena baginda Rasulullah menjanjikan kepada kita semuanya bahwa Ramadan ini tamu yang istimewa untuk kita. Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan, kata Rasulullah itu kan, kalau malam pertamanya bulan Ramadan saja sudah dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka. Artinya Pak Bu, ini banyak diskonan dosa bagi kita dan banyak bonus untuk kita mudah untuk masuk ke dalam surga. Pak Bu, andai ada pengumuman, informasi datang kepada kita bahwa ada satu tempat perbelanjaan, mall kita katakan, pada hari tertentu, bulan tertentu, tanggal tertentu, mall tersebut mengadakan diskon besar-besaran. Pasti kita akan mencatat itu tanggalnya, karena ada diskon besar-besaran dan bonus besar-besaran. Maka ini yang memberi diskon siapa? Allah. Yang memberitahu kepada kita semuanya bahwa ada diskon daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita percaya, semakin yakin lagi bahwa bulan Ramadan ini pembakaran daripada dosa-dosa kita. Semangat kita. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga bulan Ramadan di samping membawa hikmah yang begitu banyak, pahala yang melimpah, ampunan juga banyak Allah sediakan di situ. Tapi bulan Ramadan juga merupakan satu kecelakaan bagi orang yang lewat saja bulan Ramadannya. Ini kan kadang kita kan tahunya bahwa Ramadan itu membawa pahala yang banyak saja kan. Tapi bagi orang yang, kalau bahasa orang Melayunya meslambe, masa bodoh saja dengan bulan Ramadan, puasa tidak dikerjakan, salat 5 waktu pun masih bolong-bolong, apalagi tahajud, apalagi tarawih dia tak kerjakan. Biasa saja dengan kehadiran bulan Ramadan, Ramadannya lewat, kata baginda Rasulullah, raghima anf, celaka. Raghima anf, celaka, sampai Rasulullah mengatakan ini celaka orang nih. Banyak kenikmatan yang Allah sediakan pada bulan Ramadan, tapi orang ini kok masa bodoh saja, berlalu begitu saja bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, Ramadan yang lalu kita ini mendapatkan satu keuntungan dari Allah atau jangan-jangan kita buntung? Artinya Ramadan yang lalu kita perhatian atau tidak dengan amal ibadah kita? Kalau rupanya masih ada kurang-kurangnya, maka kita berdoa kepada Allah, niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Karena masuknya saja kita ke bulan Ramadan ini belum pasti Bapak ya. Masih ada 9 hari lagi, makanya doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampainya kita ke bulan Ramadan nikmat yang luar biasa. Tapi ketika nikmat itu dibiarkan berlalu begitu saja, jadi satu nikmat bencana untuk kita. Tapi lagi-lagi bahwa Ramadan banyak pahalanya, Ramadan banyak ampunannya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi alumni Ramadan tahun ini, menjadi alumni terbaik. Ramadan kali ini merupakan Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya agar Ramadan ini kita menghadapinya dari awal sampai akhir dengan motivasi yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa. Pertama yang harus kita bekali dalam diri kita adalah ilmu tentang Ramadan itu sendiri. Keutamaan-keutamaan Ramadan itu perlu lagi kita baca, perlu lagi kita dengarkan agar kita termotivasi lagi. Karena Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita ini kan sedang berlomba. Orang lomba kalau tidak diberitahu apa hadiahnya, kadang-kadang lombanya melempem semangatnya. Tapi kalau sudah dikasih tahu bahwa kita akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, semangat kita dalam berlomba. Maka Ramadan semakin kita mengetahui apa yang ada dalam puasa, apa yang ada dalam qiyamul lail, apa yang ada dalam bacaan Quran, apa yang ada doa-doa, apa yang ada dalam kebaikan kita di bulan Ramadan, semakin semangat lagi kita beramal.
Ketika semakin semangat beramal itu, Allah nanti akan titipkan kepada kita keimanan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi besok harinya. Itulah yang kata para ulama, min jazail hasanah hasanatun ba'daha, termasuk daripada balasan kebaikan seseorang itu Allah akan permudah kebaikan selanjutnya. Maka triknya Pak Bu, tipsnya agar kita tidak lewatkan bulan Ramadan ini sia-sia, atau jangan sampai semangat kita melempem di tengah perjalanan. Ya tadi, kalau baca Quran, dari awal kita baca Quran, jangan sekali-kali atau sehari saja kita berniat untuk meninggalkan baca Quran. Nantilah hari ini tidak dulu baca Quran. Yakinlah, pasti besok harinya semakin tidak semangat lagi kita untuk membaca Quran. Kalau tarawih rupanya dari awal sudah semangat kita, di pertengahan Ramadan ada terdetak dalam hati kita, hari ini tidak usah tarawih dulu lah, kan kenyang betul perutnya, capek, nanti kan masih ada besok. Yakinlah besok godaan tersebut akan muncul kembali. Maka ada orang yang berusaha untuk meletakkan keimanannya, sekali dia letakkan keimanannya, besok-besoknya akan sulit lagi dia mengambil keimanan tadi. Ya, kalau kata para ulama tadi bahasanya adalah kebaikan itu akan berbuah pada kebaikan setelahnya. Maka ilmunya mesti kita ketahui dulu tentang Ramadan ini, apa yang ada dalam bulan Ramadan. Baru kemudian juga keimanan kita mesti dipatri, mesti dipacu dari sekarang Bapak Ibu. Karena kalau kita perhatikan ayat kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu panggilannya untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau bahasa kitanya wahai orang yang sedang mengusahakan keimanannya, sedang senantiasa mengupgrade keimanannya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu beriman. Itu Allah sebutkan di situ pakai fi'lul majhul. Fi'lul majhul itu kata yang tidak diketahui siapa yang mewajibkannya. Kutiba artinya diwajibkan. Kenapa Allah cuma memberitahu kepada kita diwajibkan bagi kita berpuasa tanpa memberitahu kepada kita siapa yang mewajibkannya? Karena semestinya sebagai orang yang beriman, percaya kepada Allah, kita juga yakin bahwa dalam puasa itu manfaatnya banyak. Andai, bahasanya kan, andai kita tidak mengetahui bahwa Allah yang mewajibkan kita berpuasa, andai, semestinya kita pun mewajibkan pada diri kita untuk berpuasa. Diri kita sendiri yang mewajibkan diri kita untuk berpuasa. Kenapa demikian? Ya karena kita tahu bahwa puasa ini manfaatnya sungguh sangat banyak sekali. Sampai pun Pak Bu, ada orang yang berpuasa kemudian niatnya untuk diet. Saya mau diet lah, saya puasa tapi untuk diet, boleh atau tidak? Baginda Rasulullah pun salah satu hadis yang beliau sebutkan dalam keutamaan berpuasa itu, orang berpuasa maka dia akan sehat katanya. Sumu tasihhu, puasalah maka kalian akan sehat. Maka tidak ada salahnya kemudian ada orang yang berpuasa, saya mau puasa niatnya biar sehat, saya mau puasa niatnya biar diet barangkali kan, tidak ada salahnya. Tapi lagi bahwa awal niat kita adalah niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sampai ke dalam bulan Ramadan. Beberapa hari ini banyak kabar tentang kematian. Banyak orang yang meninggal dunia sebelum masuknya bulan Ramadan, terkhusus di perumahan Bukit Raya, perumahan kami. Tidak ada 2 orang yang meninggal dunia yang kami kenal, dan salah satunya adalah muazzin kami, muazzin perumahan Bukit Raya Masjid Tihad, meninggal dunia. Dan ya bisa dikatakan dadakan, tapi sebetulnya tidak dadakan juga, karena sakit sesak nafas beliau. Umur beliau masih muda juga, sekitar 40 sampai 50 tahunan. Meninggal dunia sebelum masuk ke bulan Ramadan. Kami berhusnuzan bahwa beliau ini sudah tidak butuh lagi dengan Ramadan karena pahalanya sudah banyak. Muazzin itu luar biasa. Selain menunjukkan seseorang dalam waktu salat kepada waktu salat, muazzin itu sudah otomatis dia akan berdiri di shaf yang terdepan. Muazzin itu sudah otomatis dia akan mengikuti takbiratul ihram pertamanya imam. Kata baginda Rasulullah itu kan, "Lau ta'lamuna ma fi takbiratul ula", kalau seandainya kalian
semuanya mengetahui apa yang ada pada takbiratul ula, takbiratul ihram yang pertama bersama dari imam, la atauha walau habwan, kalian akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dalam sebuah hadis yang lainnya, khairun min humurin na'am, lebih baik dibandingkan unta merah. Unta merah harta termahal. Ya jelas harta termahal tidak ada apa-apanya, karena balasannya adalah surga yang luar biasa. Siapa? Bagi orang yang ikut takbiratul ihramnya imam yang pertama kali. Maka Masya Allah, seorang muazzin itu kan luar biasa pahalanya. Beliau meninggal dunia sebelum masuk ke bulan Ramadan. Husnuzonnya beliau sudah tidak lagi butuh pahala tambahan di bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tetap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dapat merasakan bulan Ramadan dan bisa keluar dari bulan Ramadan ini dengan sejuta pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita niatkan dari sekarang untuk berpuasa Ramadan, paling tidak nawaitu shauma Ramadan hadhihi sanah. Kita niatkan puasa Ramadan, niatkan untuk qiyam Ramadan dari sekarang, kita mulai niatkan, karena kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Boleh jadi hari ini kita sehat walafiat, rupanya ketika Ramadan datang dalam keadaan sakit, tak bisa kita berpuasa. Kalau sudah niat, paling tidak niat untuk puasa Ramadan full, niat untuk salat malam full, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan pahala niatnya. Nawaitu siyama Ramadan hadhihi sanah. Kami niatkan untuk niat berpuasa Ramadan pada tahun ini lillahi ta'ala. Nah, itu kan bahasanya baginda Rasulullah yang kemudian didengarkan oleh Sayyidah Aisyah, kan ada orang-orang yang mendapatkan banyak pahala di hari kiamat, dia justru bertanya-tanya, ini pahala apa? Saya tak mengerjakan ini, kata. Kemudian dikonfirmasi, ini pahala dari niatmu, baru niat saja sudah mendapatkan pahala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doanya tadi mudah-mudahan kita masuk ke bulan Ramadan dan dapat mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita hari ini mencoba untuk membahas satu kitab. Ini kitab pernah kami kaji dulu ketika kami kuliah di Sudan dengan penulisnya langsung Syekh Al-Amin Al-Hajj rahimahullah. Beliau masih hidup alhamdulillah sampai sekarang, diberikan umur panjang. Kitab, judul kitabnya At-Tariq ila Wilayatillah, jalan menempuh kecintaan Allah Subhanahu wa taala, atau secara bahasa jalan menuju walinya Allah, jalan menjadi walinya Allah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Betapa senangnya kita kalau menjadi kekasih orang yang terkenal saja kan senang, menjadi kekasih orang yang tersohor, menjadi kekasih orang yang baik, menjadi kekasihnya orang soleh saja kan kita kan senang. Disebut-sebut nama kita oleh orang tersebut kan senangnya luar biasa. Apalagi kita menjadi kekasih Sang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat dan sifat utamanya daripada kekasihnya Allah itu cuma dua saja. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut, tidak cemas dengan masa lalunya, dan tidak sedih dengan masa lalunya, dan tidak cemas dengan masa yang akan datang. Tidak sedih dengan masa lalunya. Andai dia pernah berbuat salah, tetap dia ingat bahwa Allah Maha Pengampun, sehingga kesalahan-kesalahan yang dulu pernah ia lakukan dia menganggap enteng saja. Kami punya Allah, tapi juga tidak menganggap remeh dengan dosa-dosa tadi. Bapak Ibu, lagi-lagi bahwa ingat akan dosa kita itu bagus. Senantiasa kita mengingat dosa kita, bermuhasabah akan dosa kita juga bagus. Tapi ketika seseorang itu terlena dengan dosanya, ini yang tidak baik. Terlena dengan dosanya apa? Artinya orang tersebut terjebak dengan dosanya, dosa masa lalu. Kalau kata seorang ulama mengatakan, min makhda'ati syaitan an yashtaghilan nasa bidhunubihim, termasuk daripada tipu daya syaitan itu seseorang akan disibukkan dengan dosanya. Jadi kita bilang sibuk dengan dosa itu bagus, mengingat dosa kemudian beristighfar itu bagus. Tapi ketika ada seseorang yang mau maju, sibuk dengan dosa, ingatnya dosa terus, akhirnya tak pernah maju.
ingin memberitahu orang lain akan kebaikan, dia ingat lagi, saya masih berdosa, nantilah memberitahu orang. Ingin menyampaikan sebuah hadis saja yang diingat dosanya, ini kan bahaya yang seperti ini. Terlalu terjebak dengan dosanya itu tidak baik juga. Ada seorang anak muda kemudian disuruh imam, tapi mikirnya, nantilah, saya ini belum pantas menjadi imam karena banyak dosanya. Yang bagus adalah maju kemudian memperbaiki dosanya, memperbaiki maksiat yang ia lakukan itu. Tapi kalau terjebak dengan dosa-dosanya, ini kan akan menjadi sebuah masalah. Nah, ada caranya, ada beberapa cara untuk seseorang itu agar menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Ini hadis yang banyak orang kita hafal, hadis ini hadis qudsi. Yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menciderai atau melukai atau memusuhi wali-walinya Allah, maka sesungguhnya dia sudah ngajak perang Allah, mengajak Allah untuk berperang. Siapa di antara kita yang mampu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang itu bisa menjadi wali itu ketika mazala abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu ilaih. Pertama, seseorang itu dianggap walinya Allah ketika yang fardu-fardunya ini dikerjakan, yang wajib-wajibnya dulu dikerjakan. Karena yang wajib itu Pak, sampai kapanpun pahalanya tidak pernah akan bisa dikalahkan dengan yang sunnah-sunnah. Salat malam itu luar biasa pahalanya. 2 rakaat malam itu luar biasa pahalanya. 2 rakaat sebelum salat subuh pun pahalanya luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan salat subuhnya sendiri, jelas salat subuhnya itu lebih besar pahalanya. Salat malam di tengah malam sendirian dia menangis di situ. Tapi kalau dibandingkan dengan salat zuhur, tetap salat zuhur menjadi pahala yang lebih besar dibandingkan dengan salat malam. Kenapa demikian? Karena tadi bahwa pahala yang sunnah itu tidak dapat dikalahkan dengan pahala yang wajib. Nah, pahala yang wajib, pahala yang wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan pahala yang sunnah. Walaupun pahala yang sunnahnya itu besar gitu. Maka kalau kata baginda Rasulullah, agar seseorang itu pertama ingin dianggap walinya Allah, kekasihnya Allah, kerjakan dulu yang wajib-wajib. Salat-salatnya baguskan dulu semuanya. Tapi tidak menunggu yang wajibnya dulu lengkap sempurna baru mengerjakan yang sunnah-sunnah, tapi mengerjakan yang wajib dan juga sunnahnya juga dicicil agar makin baik lagi. Karena mau bagaimanapun nanti salat ini kan akan dihisab pertama kali. Kalau salat yang wajibnya rupanya masih ada yang bolong, kata Allah kan, unzuru hal min abdin min tatawwu', unzuru hal li abdin min tatawwu'. Lihatlah apakah seorang ini yang bolong tadi, salat wajibnya ada yang bolong, lihat dari yang sunnah-sunnahnya. Maka jangan tunggu yang wajibnya sempurna baru kita kerjakan yang sunnah. Jangan juga kita memprioritaskan yang sunnah dibandingkan dengan yang wajib. Puasa Daud itu pahalanya luar biasa, tapi tetap Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada puasa yang lebih hebat dibandingkan puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya mengikuti puasa-puasa Ramadan. Jadi yang wajib tidak bisa dikalahkan pahalanya dengan yang sunnah-sunnah. Untuk menjadi wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, pertama kali yang harus dilakukan adalah yang wajib-wajibnya dulu disempurnakan. Baru setelah itu, wa ma zala 'abdin yataqarrabu ilayya bi syai'in min nawafil. Kalau sudah sempurna itu wajibnya, atau kalau sudah dijalankan itu yang wajib-wajibnya, kemudian orang itu tidak berhenti untuk beramal dan ditambah dengan yang sunnah-sunnah, kata Rasulullah, hatta uhibbahu, hasilnya nanti aku akan cintai orang ini. Wajib dilakukan, sunnah ditambah dengan yang sunnah, baru kata Allah, aku akan cinta dengan orang ini. Kalau sudah Allah cinta, fakuntu basarahu idh huwa yubsir. Kalau aku sudah cinta dengan seseorang hamba,
Hadis yang lainnya kan jelas bahwa Allah kalau cinta dengan seseorang itu Allah akan memanggil Jibril, dikonfirmasi kepada Jibril, wahai Jibril, aku cinta dengan si fulan, engkau cintalah kepada si fulan. Jibril pun turun ke langit yang pertama. Langit yang pertama Jibril mengatakan, wahai malaikat-malaikat penduduk langit, Allah cinta dengan si fulan, aku pun cinta dengan si fulan, engkau cintailah hamba ini karena Allah cinta kepadanya. Sampai seluruh alam semesta mencintai seseorang itu. Itu hasil kalau Allah sudah suka dengan kita. Caranya mudah saja tadi. Yang wajib kita lakukan, yang sunnah kita tambah. Kalau sudah demikian, mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada si fulan. Fa idza ahbabtuhu, kalau sudah cinta saya dengan si fulan itu, wa kuntu basarahu idh huwa yubsiru bihi, saya akan menjadi penglihatannya, saya akan menjadi pendengarannya, saya akan menjadi tangannya, saya akan menjadi kakinya, kata Allah. Artinya apa? Segala apa yang dilakukan oleh kekasihnya Allah, baik dengan matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya adalah perkara yang hanya dicintai oleh Allah saja. Mau melihat sesuatu yang rupanya sesuatunya ini tidak dihalalkan oleh Allah, disingkirkan. Makanya dulu, Masya Allah, baginda Rasulullah itu dulu sebelum Rasulullah menjadi Nabi, ketika Rasulullah masih muda, ketika menggembala kambing di kota Makkah, di luar kota Makkah Rasulullah menggembala kambing. Rupanya Rasulullah mendengarkan ada bunyi musik yang bertalun-talun di kota Makkah. Ditanya, itu suara apa? Kepada sahabatnya, itu suara musik. Di sana banyak perempuan-perempuan, mohon maaf, perempuan-perempuan yang menanggalkan busananya, katanya. Jadi ada kemaksiatan. Yang kemudian baginda Rasulullah pun penasaran, ingin melihat ada apa di kota Makkah itu. Dulu ketika Rasulullah belum menjadi Nabi, akhirnya Rasulullah muda melangkahkan kakinya. Baru 3 langkah Rasulullah melangkah kakinya, sudah terkena kantuk yang tidak bisa lagi dihindarkan oleh baginda Rasulullah, dan tidak ada yang membangunkan Rasulullah kecuali terik sinar matahari. Rasulullah terbangun, bertanya kepada sahabatnya tadi, aina saut, mana suara tadi? Zahab, sudah hilang tadi. 3 hari berturut-turut baginda Rasulullah mendengarkan demikian, dan Rasulullah berniat untuk melihat, tapi Rasulullah ngantuk. Artinya apa, Pak Bu? Orang kalau sudah dicintai sama Allah itu akan diberikan kecintaan kepada yang baik-baik, dan akan dihalang-halangi oleh Allah untuk melakukan satu perbuatan yang buruk. Mohon maaf, Pak Bu, barangkali ada suatu ketika kita berniat untuk berbuat maksiat, rupanya Allah bocorkan ban motor kita. Jangan-jangan ini merupakan tanda bahwa Allah sedang suka dengan kita. Dalam bahasa lain, ada kebaikan yang baru kita niatkan kemudian Allah permudah, itu tanda Allah sedang suka dengan kita. Ada keburukan yang sudah kita tekadkan, rupanya Allah halang-halangi kita dalam berbuat maksiat itu juga tanda bahwa Allah juga sedang cinta dengan kita. Ini kan bukti bahwa kata baginda Rasulullah, orang itu matanya akan dijadikan matanya Allah, pendengarannya akan dijadikan pendengaran Allah. Jadi segala sesuatu yang ia lakukan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ada seorang tabi'in hidup di zaman setelah para sahabat, namanya Abu Bakar, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar seorang ulama muda, kemudian digoda oleh seorang perempuan tadi bilang, saya mau tanya satu hal tentang agama, datanglah engkau ke rumahku. Karena ada pertanyaan tentang agama, maka Abu Bakar pun mendatangi rumah si fulanah tadi. Sesampainya di rumah si fulanah, rupanya rumah tadi dikunci, kemudian kunci tadi dibuang ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Abu Bakar. Kata perempuan tadi, wahai Abu Bakar, sudah, kita saat ini tinggal kita berdua di rumah ini, tidak ada lagi orang yang melihat kita, mari kita bersenang-senang. Kata perempuan tadi. Tapi karena Abu Bakar ini cinta betul dengan Allah Subhanahu wa taala, takut betul dengan Allah, maka Abu Bakar tadi berusaha untuk menggapai kunci, walaupun sudah tidak bisa lagi digapai oleh Abu Bakar tadi.
Kata perempuan tadi, jangan coba-coba engkau berteriak. Sebelum engkau berteriak, maka aku akan berteriak terlebih dahulu. Kata perempuan tadi, kalau aku berteriak dan engkau berteriak, kira-kira orang sekitar ini siapa yang lebih dipercaya oleh orang sekitar? Abu Bakar kebingungan. Dalam kebingungan itu Allah mendatangkan ilhamnya. Abu Bakar akhirnya terpikir, terdetak dalam benaknya, wahai perempuan, baik, kalau memang mau kita bersenang-senang, oke, tunjukkan saya di mana kamar mandi, di mana tempat bebersih gitu, khala. Kemudian ditunjukkan, nah itu di belakang rumah. Ke belakang rumah, rupanya Abu Bakar menemukan di situ ada kotoran. Kotoran itu, beliau hilang rasa jijiknya, beliau lumuri seluruh tubuhnya ini dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan kotoran yang terdapat di kamar mandi tadi. Setelah keluar, beliau katakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, engkau mau tadi bersenang-senang, mari, ayo kita bersenang-senang. Perempuan tadi melihat kondisi Abu Bakar yang sudah dilumuri dengan kotoran yang baunya pun Masya Allah. Akhirnya perempuan tadi yang awalnya kunci tadi itu dibuang oleh perempuan tadi, ini malah perempuan tadi yang menggapai kunci tadi. Dengan susah payah dia gapai kunci, dia buka pintunya, dia usir Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun berlalu. Abu Bakar pergi mandi seperti biasa saja. Kemudian Abu Bakar salat zuhur berjamaah di masjid. Di masjid, orang-orang yang berada di masjid heboh semuanya. Apa yang dihebohkan dengan orang masjid? Mereka semuanya heboh. Ini bau apa? Bau semerbak yang tak pernah kita dapatkan sebelumnya. Wanginya luar biasa. Sampai Abu Bakar pergi. Oh, pergi juga itu wangi-wangiannya. Akhirnya dikejar oleh beberapa jamaah. Ditanya, Abu Bakar, minyak wangi apa yang engkau gunakan? Wangimu ini tidak biasa, katanya. Wangi, Pak. Ini bukan bau yang tadi, tapi baunya sudah diganti oleh Allah dengan bau yang wangi karena kepercayaan dan keyakinan Abu Bakar. Takutnya Abu Bakar akan Allah, sehingga beliau melumuri seluruh tubuhnya itu dengan kotoran, diganti oleh Allah. Bau yang tidak sedap tadi diganti dengan bau yang paling sedap. Maka sampai saat ini dikenallah Abu Bakar tersebut dengan Abu Bakar Al-Misk, Abu Bakar si kasturi, wanginya luar biasa. Kenapa tadi? Tadi orang ini cintanya tulus kepada Allah, tidak ada orang lain yang melihatnya, tapi dia yakin bahwa Allah melihatnya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lumuri itu seluruhnya. So, idenya itu kan muncul dari kecintaan Allah kepada si fulan tadi, kepada si Abu Bakar tadi. Sehingga jadilah Abu Bakar tadi menjadi Abu Bakar Al-Misk, orang yang wangi senantiasa dengan wangi kasturi, diberi oleh wangiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi syarat utama kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerjakan yang wajib-wajibnya. Baru kalau sudah wajibnya ini bagus, nanti kita juga sambil mengerjakan yang sunnah-sunnah juga jangan lupa, karena yang sunnah ini bisa jadi dia menambal yang wajib-wajib yang barangkali kita lupakan atau kita lalaikan. Barangkali itu dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Matahari sudah mulai terbit. Ada pertanyaan yang mau didiskusikan, kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Cukup lagi. Tidak ada. Baik, mudah-mudahan kalau begitu, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kemudian kita bisa memaksimalkan segala apa yang Allah sediakan pada bulan suci Ramadan juga, dan juga terutama nanti di bulan Ramadan di masjid kita ini, Masjid Al-Uswa ini, pasti akan banyak lagi orang-orang yang berceramah di sini, orang-orang yang memberikan siraman rohani untuk kita semuanya. Nikmati saja, dan itu merupakan makanan untuk ruh kita. Kalau saja kita repot
kalau sehari tidak makan nasi atau makanan-makanan yang menjadi tenaga kita, tenaga tubuh kita, maka semestinya kita pun menjadi orang yang lemah juga imannya kalau kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat. Apapun yang diberikan di sini, nasihatnya pasti akan bersumber pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.